Baik, Shalom. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami kelompok akan membahas materi tentang gnostik. Karena itu waktu dan kesempatan saya berikan kepada materi untuk membacakan buku kita. Masuk pada bab 2 pembahasan, yaitu yang pertama A. Pengertian gnostik. Gnostik adalah sebuah aliran yang meyakini grup Oni sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Untuk memahami ketuhanan, kaum gnostik mempelajari sendiri para bantuan atau perantara rabi. Masuk pada B. Pengajaran dan paham keselamatan gnostik. Yang pertama, ajaran gnostik. Salah satu contoh ajaran gnostik adalah aliran Valentinus dan aliran Berselidasi pada abad yang kedua. Ajaran gnostik Kristen dapat diringkas sebagai berikut, yaitu yang pertama, Allah yang tertinggi, yang tiada roh, tidak ada hubungan dengan dunia ini. Dua, dunia ini dijadikan pada satu ilah rendah yang berarti pencipta dunia yang dikenal dalam perjanjian lama. Tiga, manusia mengandung sebagai kecil dari roh Allah yang maha tinggi itu dalam batin. Empat, Kristus diutus oleh Allah dengan tubuh maya untuk membebaskan bagian ilahi yang kecil itu. Yang kelima, oleh pengajuan dan teladan Kristus, manusia berusaha mengubah diri saat benda supaya kembali kepada Allah yang tertinggi itu. C. Ciri-ciri ajaran gnostik yang menyimpan menurut Kristen. Dalam kekristenan tidak dilihat lebih dalam, ada beberapa macam doktrin spesifik, yaitu yang pertama, adanya percikan roh Allah. Yang kedua, percaya dualisme. Yang ketiga, menganggap dunia tidak baik. Yang keempat, mempercayai karya keselamatan yang berbeda. Yang kelima, kebangkitan roh. Yang keenam, berpegang penuh pada eskatologi. Yang ketujuh, pembebasan diri. D. Tindakan yang dilakukan gereja menghadapi gnostik. Salah seorang teolog yang paling keras melawan gnostik adalah Uskup Uranius dari Prancis. Dia menulis karya penyimpan penuh dalam sanggahan dan pengetahuan. E. Gnostik masa kini. Sejak awal, bapak-bapak gereja memandang ajaran gnostik sebagai ajaran sesat kalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan gereja. Namun juga mencatat bahwa gnostik selalu muncul dalam kehidupan gereja, diterbitkan buku novel dan prinsip kode maupun tulisan-tulisan apokrif. Bab 3, kesimpulan. Ajaran gnostik adalah satu ajaran yang mengajarkan tentang penyangkalan karya Allah di bumi ini untuk menyangkal karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Ajaran gnostik pada yang lahir abad kedua berusaha meracuni pemikiran manusia supaya tidak percaya kepada Tuhan dan menyeleweng kebenaran. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Baik, demikian presentasi kami dari yang dibawakan oleh materi. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menanyakan seputar materi yang telah dibawakan. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya dari kelompok pertanyaan saya di bagian A, pengertian gnostik. Yang menjadi pertanyaan saya dalam pengertian gnostik
Situ saya membaca ada bantuan atau perantaran dan pendeta, uskup, iman atau pemimpin agama yang lainnya menyebabkan saya apa yang menyebabkan sehingga ajaran gnostik ini tidak menerima bantuan dari rabi, pendeta, uskup, imam atau pemimpin agama yang lain. Coba teman-teman menjelaskan apa yang menyebabkan sehingga ajaran gnostik ini tidak menerima bantuan dari rabi, pendeta, uskup, imam atau pemimpin agama yang lain. Saya membaca. Ya baik, terima kasih kepada kelompok dua yang telah bertanya. Mungkin ada kelompok lain yang punya semua pertanyaan, nanti kami rangkum kalau kami jawab. Tindakan apa yang dilakukan gereja melawan tindakan apa yang dilakukan gereja untuk melawan Baik, mungkin ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya juga. Waktu kami dulu. Saya ingin bertanya, saya dari kelompok apa? Gnostik masa kini. Tidak, kalau Bapak Gereja memandang ajaran gnostik sebagai ajaran besar. Itu bahwa Bapak Gereja mengenal ajaran gnostik itu ajaran besar. Jadi sampai masa kini teman-teman ketahui apakah ajaran sesat gnostik itu masih ada di gereja-gereja atau ya masih ada sampai saat ini atau tidak?
mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Ketika kami menjawab selesai, baru kami membuka pertanyaan selanjutnya. Di sini kami dari kelompok akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman tegak, di mana pertanyaannya dari sejak awal bahwa gereja memandang ajaran gnostik sebagai ajaran sesat, dan pertanyaannya apakah ajaran gnostik masih ada sampai sekarang atau tidak? Itu pertanyaannya. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjawab. Kalau kita melihat di dalam Kristen dalam gereja, ajaran gnostik itu masih ada, karena kita sadari maksudnya di dalam perubahan zaman dan sampai sekarang kita melihat ada begitu ajaran-ajaran yang muncul. Seperti kalau kita melihat ajaran-ajaran, kan kita berbicara tentang gnostik, ini berarti gnostik adalah ajaran-ajaran yang menyimpan dari kehendak Tuhan atau menyimpan dari kebenaran firman Tuhan. Contoh kita melihat mungkin di lingkungan kita berada, contoh kita melihat ada seperti kalau kita melihat ada ajaran-ajaran di Yehova, itu di situ mereka punya ajaran itu menyimpan dari kebenaran firman Tuhan. Jadi saya rasa sampai sekarang ini ajaran gnostik masih ada di kita sadar itu. Ini jawaban dari saya, tidak ada sangkaan. Terima kasih jawabannya. Terima kasih Tegas. Baik, mungkin saya mencoba menjawab pertanyaan dari teman Sega. Jelaskan tindakan apa yang dilakukan gereja untuk melawan ajaran gnostik. Baik, kami dari kelompok akan menjawab pertanyaan kedua dari teman Sega. Ada waktu dan kesempatan berikan kepada teman saya untuk menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Seba, yaitu menjelaskan tindakan apa yang dilakukan gereja untuk melawan gnostik. Nah, di sini tindakan yang dilakukan gereja untuk melawan gnostik, yaitu apa? Gereja harus menegaskan kepada gnostik supaya orang-orang yang mengikuti gnostik ini harus mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Baik, mungkin memperjelas penjelasan dari teman saya bahwa tindakan apa yang dilakukan untuk menolak ajaran gnostik. Kita tahu bahwa gnostik itu ajaran yang bertolak yang menentang tentang ajaran Kristus. Jadi tindakan yang dilakukan oleh gereja ini yang pertama mengajarkan dan memberitahukan tentang pengenalan akan Kristus. Yang kedua mengajarkan kekristenan kepada orang-orang tersebut supaya dengan melakukan ajaran Kristus kepada semua orang, maka mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau ada ajaran-ajaran gnostik yang mempengaruhi mereka tidak akan terpengaruh, tetapi mereka tetap berpegang kepada ajaran dan kepercayaan mereka terhadap Kristus. Mungkin itu penjelasan yang kami paham. Mungkin ada sanggahan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ketua. Apa yang menyebabkan sehingga ajaran gnostik tidak menerima bantuan dari pendeta, uskup, dan pemimpin agama yang lain? Baik, karena
karena mereka saling menerima bantuan dari gereja-gereja lain, karena agama mereka menganggap gereja gnostik sebagai aliran yang saling bertentangan dengan ajaran-ajaran lain. Maksudnya apa? Ajaran-ajaran gnostik mengajarkan tentang apa? Pengajaran penyangkalan tentang Kristus. Ada sangkaan. Karena gereja pendeta, uskup dan pemimpin ajaran-ajaran lain tidak menerima bantuan dari Maksudnya mereka jenis-jenis pertanyaannya kan. yang menyebabkan pendeta Kalau bahasa saya tadi pertanyaannya kenapa jadi ajaran gnostik tidak mau terima bantuan dari pendeta, uskup dan agama lain sebagainya. Kenapa? karena yang menyebabkan itu karena gnostik dengan gereja-gereja lain apa menganut percaya yang berbeda. Yang pertama gnostik mengajarkan tentang aliran apa ajaran-ajaran tentang Kristus. Mungkin menyambung penjelasan dari menurut saya. Jadi kenapa jadi gnostik tidak mau menerima bantuan dari pendeta? Kan sebenarnya mungkin alasan pertama karena mereka tahu mereka mempunyai ajaran yang bertentangan dengan ajaran-ajaran seperti ajaran-ajaran Kekristenan dan agama lainnya, sehingga membuat akhirnya timbul ketidakterimaan tentang bantuan-bantuan contoh yang seperti kita ambil dalam lingkungan sekitar di mana kita berada. Contoh, kalau kita maksudnya tidak menyukai seseorang atau tidak menyukai sifat atau tindakan yang dilakukan seseorang, ketika orang tersebut memberi bantuan kepada kita, mungkin kita tidak menerima karena mungkin ketidaksukaan mereka tentang ajaran-ajaran yang diambil oleh agama lain. Itu yang kami paham. Terima kasih Roja. Ya, baik, mungkin teman-teman dari kelompok lain jika masih ada pertanyaan, waktu masukkan aja. Saya bertanya tentang bagian B pengajaran dan hak paham selama kerja. Itu teman-teman harus mengatakan bahwa dengan ajaran gnostik yang sudah dapat tidak Thomas memberi campuran kata-kata Yesus dan kami kata Yesus yang menjadi mereka. Coba teman-teman sebutkan salah satu Injil Thomas yang berisi campuran kata-kata Yesus dan yang mendukung paham mereka. Mendukung paham ajaran gnostik ini, yang mendukung paham ajaran ini.
tentang ajaran gnostik yang sudah teman-teman berikan lewat materi ini. Yang menjadi pertanyaan bahwa apa yang menjadi penyebab sehingga ajaran gnostik ini tidak mau mengakui Tuhan Yesus, tidak mau mengakui Tuhan Yesus adalah jalan keselamatan. Dan tujuannya apa sehingga ajaran ini tidak mengakui Yesus sebagai jalan keselamatan? Kita bisa melihat di materi yang teman-teman berikan, yaitu di bagian poin yang keempat, mempercayai karya keselamatan yang berbeda. Di sini mengatakan bahwa ajaran ini juga menekankan bahwa hal ini membuat Tuhan Yesus sendiri bukan jalan keselamatan. Dari materi yang teman-teman berikan, saya menanggapi bahwa mengapa ajaran ini tidak mau mengakui Yesus adalah jalan keselamatan. Dan tujuannya apa? Ya, baik, saya langsung menjawab pertanyaan dari teman Mary. Mengapa ajaran gnostik tidak mengakui itu sebagai jalan kebenaran? Kalau kita tahu ajaran gnostik itu adalah ajaran yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Kristen dan kepercayaan kepada Yesus. Jadi ajaran gnostik ini adalah ajaran yang memang mereka tidak mau menerima ajaran-ajaran dari Kristen karena mereka mempunyai ajaran dan mereka memiliki ajaran mereka tersendiri, di mana ajaran mereka itu mereka tidak mau, maksudnya mereka tidak mempercayai dengan Yesus Kristus, mereka bertolak belakang dengan ajaran Yesus Kristus itu. Jadi sebagai tujuan selanjutnya seperti yang teman jelaskan tadi, pertanyaan tujuan, maksudnya pertanyaan tentang tujuan maksudnya diberikan mereka. Tujuan dari ajaran ini, tetapi kita tahu bahwa di dalam diri Yesus kita temui bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, mengapa ajaran ini mengatakan bahwa mereka tidak mau mengakui Yesus adalah juru selamat? Dan tujuan mereka apa sehingga mereka tidak mau mengakui Yesus sebagai juru selamat? Ya mungkin tujuan mereka satu, karena mereka tidak mau mempercayai tentang Yesus Kristus. Tujuan mereka itu kan mereka mempunyai kepercayaan sendiri dan mereka tidak mau mempercayai tentang ajaran-ajaran Kristenan yang diajarkan. Mereka tetap pada ajaran mereka yang mana ajaran mereka itu mereka tidak melakukan, maksudnya mereka tidak mempercayai Yesus Kristus sesuai dengan ajaran-ajaran Kristenan yang diajarkan. Dan mungkin itu yang saya paham tentang mengapa gnostik tidak mau menerima maksudnya ajaran dari Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran. Mungkin ada sangkaan. Di sini saya mau bertanya di bagian poin yang gede, yaitu tindakan yang dilakukan polisi melawan mengenai penjelasan teman-teman. Di sini teman-teman menjelaskan bahwa gnostik ini dia merupakan tantangan yang sangat kuat atas iman Kristen, sehingga muncullah tiga asas yang menjadi batasan hubungan terhadap aliran-aliran gnostik dan ajaran-ajaran lain. Ajaran-ajaran lain yaitu kanon, pengakuan iman dan dosa. Nah, untuk pertanyaannya, untuk aliran-aliran gnostik dan ajaran-ajaran lain, selain dari ini, apakah ada ajaran-ajaran lain lagi selain dari ajaran itu kanon, pengakuan iman dan dosa? Dari sini kan teman-teman jelaskan bahwa ajaran-ajaran lain itu yaitu kanon, pengakuan iman. Apakah ada ajaran-ajaran lain lagi selain ini? Nah, untuk itu saya meminta penjelasan dari teman-teman.
Terima kasih. Ya baik, kesini saya mau bertanya lagi. Saya mau menyambung lagi satu pertanyaan yang tadi sesuai yang dijelaskan teman-teman. Yaitu di sini teman-teman menjelaskan bahwa jadi bab 1 gnostik ini dia mengacu pada ajaran-ajaran yang sesat. Ya. Tapi di sini teman-teman menjelaskan bahwa gnostik ini dia di sini teman-teman menjelaskan bahwa ada aliran gnostik dan ajaran-ajaran lain yaitu kanon, pengakuan iman dan usul. Apakah ajaran-ajaran ini termasuk ajaran sesat atau tidak? Ya, kalau bukan ajaran sesat ya teman-teman jelaskan ya, kalau tidak juga jelaskan. Terima kasih. Oke. Kalian menjawab. Kalian jawab dulu. Ini saya akan coba menjawab pertanyaan dari teman Miriam. Di situ pertanyaannya, karena pengakuan iman dan usul ini juga termasuk dalam ajaran gnostik atau ajaran-ajaran tidak ada tidak. Ya, jadi kalau yang saya paham tentang karena pengakuan iman dan usul ini merupakan ajaran sesat juga yang dimana di dalamnya aliran gnostik ini mengajarkan di dalamnya dia mengajarkan ajaran termasuk gnostik dan ada pengakuan karena pengakuan iman dan usul. Jadi ini ketiga arti tersebut ini juga merupakan ajaran-ajaran sesat. Mungkin ini yang saya paham. Jika ada teman-teman kelompok lain yang membantu untuk memperjelas, Ini dari saya. Kita sudah bertentangannya. Itu kan sudah jelas. Ajaran itu memang tantangannya buat sehingga muncullah 3 asas yang menjadi bendungan. Bendungan itu untuk kita sebagai apa? Pertahanan diri begitu. Jadi itu disebut dengan kanon, pengakuan dan usul itu bukan ajaran sesat itu. Berarti kita berpegangan apa kita menghadapi itu ajaran sesat begitu. Kanon itu mempunyai apa itu? Kayak kita meyakini begitu atau mengimani sesuatu atau sebagai ukuran untuk kita percaya sesuatu begitu. Kalau pengakuan iman ya kita beriman kita percaya kepada siapa. Kalau usul itu orang yang maksudnya dipercaya itu meyakini sesuai itu sendiri dari apa itu yang diomong berapa itu. Usul itu orang yang bertugas di apa sebagai yang kita tendeta begitu sebagai penghubung antara umat dengan Tuhan Allah. Dia sebagai hamba Tuhan gitu. Jadi kalau orang tentang kanon pengakuan iman dan usul itu bukan ajaran, tapi itu sebagai apa kita pegangan untuk menghadapi ajaran sesat. Karena kita tahu ajaran gnostik itu merupakan ajaran bertentangan dengan ajaran Kristen di situ. Berdasarkan berita maupun apa pembacaan berdasarkan pengetahuan tidak mau baca berada tidak mau apa dengar orang atau ikut orang untuk berdiri sendiri dan berada satu agama kebenaran tempat kemudian dengan benar dengan paling jadi membaca apa penafsiran itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi mungkin itu saya aku sesuai. baik mungkin ada sanggahan. Terima kasih kepada PBB yang terus bantu untuk menjawab.
Ya baik, shalom. Shalom. Di sini saya mau bertanya lagi di bagian poin yang kita kembali. Tindakan dilakukan gereja Tuhan Yesus. Di situ teman-teman menjelaskan bahwa ada 2 alasan mengapa keberadaan aliran gnostik ini menjadi tantangan yang berat bagi gereja Tuhan dari segi organisasi dan institusi. Nah, pertanyaannya, 2 alasan ini apa? Teman-teman coba menjelaskan ada 2 alasan mengapa keberadaan aliran gnostik ini menjadi tantangan. Nah, untuk pertanyaannya, kira-kira 2 alasan ini apa? Ya baik, ini saya harus menjawab ya. Mungkin di situ langsung ada penjelasannya, ada semua di situ. Itu kan ada waktu itu yang alasan yang pertama itu mungkin yang pertama itu dia harus berdiri sendiri, dan yang kedua itu belum ada lembaga pusat yang memberi bimbingan dan penerangan kepada jemaat-jemaat. Jadi kedua alasan ini yang membuat sehingga keberadaan aliran menjadi tantangan yang berat bagi gereja. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Kakak Gabriel. Coba sebutkan Injil Thomas yang berisi campuran kata-kata Yesus. Baik, demikian hasil presentasi kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam diskusi kami hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.